Teman-teman, beta mau lanjut beta pung cerita, beta pung kisah dengan beta pung nene pas beta masih kecil dulu. Beta masih ingat dulu pas beta masih ini anak SD, beta kalau pulang sekolah baru mam tua sudah ada di rumah nih, itu kacau so beta pung perasaan, beta pung pikiran kacau. Beta pulang begitu, beta sudah akan makan, beta sudah akan ganti pakaian sonde. Itu beta akan menangis sejadi-jadinya sampai capek. Dan kalau su capek berhenti menangis, cari mam tua di tetangga dong rumah, tanpa ganti itu seragam sekolah, tanpa pi makan itu nasi. Itu ajaib kalau beta pi ganti pakaian, pi makan, baru pi cari sonde. Dan tua son ada di rumah berarti son ada bilang ganti seragam, son ada bilang makan. Beta hati susah sekali kalau nen tua son ada di rumah. Son mungkin bisa makan, son mungkin bisa ganti itu seragam sekolah. Jadi nanti pi cari di rumah tetangga dong yang berseragam, baru tetangga dong rumah itu son dekat, itu berjarak, berjarak jalan di sana tuh bebatu teman-teman, sonde mulus, sonde aspal begitu. Pokoknya jalan di sana tuh penuh dengan batu besar begitu, lewat pohon-pohon. Pokoknya di sana tuh macam kita tinggal di hutan, tapi bukan hutan Yang intinya di sana tuh kita macam kayak menyatu dengan alam begitu. Kendaraan mau lewat di kotong sana jo sone bisa, karena jalan tuh bebatu semua. Lo mau lewat yang lupa kendaraan berarti siap hancur selalu di situ. Kecuali kalau dengan sepeda mah bisa. Bisa karena apa? Karena sepeda pakai didorong, bukan pakai dayung lagi. Jalan begitu mana ada yang kuat bawa dayung. Di sana juga dulu beta masih ingat, dulu belum ada listrik teman-teman, jadi kotong kalau malam nih pakai lampu pelita, pakai minyak tanah nih. Pemasak su pasti pakai tungku, pakai pakai kayu api begitu. Sonana bilang pakai kompor, pakai listrik son ada. Kompor ada tapi ya tidak semua punya begitu, hanya ya orang yang seperti apa dulu baru punya itu kompor. Tapi kalau beta dan nenek su pasti pakai kayu api. Dulu tuh beta pung nenek sering bikin ini kue cucur. Kue cucur nenek tuh sering buat untuk untuk dijual, mau cari doi begitu. Nanti ini hari nenek rendam itu beras, habis itu sorenya ini ganti air, kemudian besok paginya nanti kotong tumbuk begitu, tumbuk sampai halus, terus saring, kas pisah yang masih kasar dan yang halus. Habis itu nanti campur dengan gula dan air, campur dengan gula sabut dan air. Habis itu nanti digoreng jadi kue cucur. Nanti kalau sudah jadi kue cucur, beta dan nenek pi jual itu kue-kue di tempat-tempat rame dong. Kalau sonde pi keliling orang-orang rumah. Jadi beta dan nenek dulu dapat doi dari situ. Kalau ada waktu nanti nenek pi di bawah besar di laut sana pi pilih rumput laut. Tapi yang pilih rumput laut itu hanya kayak sekali dua kali begitu. Yang setiap hari su pasti dibikin itu ya kue cucur. Bikin dari pagi sampai siang, jam 4 begitu jalan pi jual. Kalau ada ini pasar begitu. Tapi kalau sudah ada pasar, pi jual keliling di orang-orang rumah. Kalau pi jual di pasar biasanya malam berkotong pulang. Itu pun jalan kaki, biar jauh juga tetap jalan kaki. Dulu kan kendaraan susah toh, jadi mau jalan kaki. Capek jalan terus. Jadi selain dapat doi, dapat capek juga dapat begitu. Bersyukurnya dulu kue buatan nenek tuh selalu dipuji, katanya enak. Jadi kotong pernah pulang bawa kembali itu kue-kue. Biasanya itu kue dong selalu habis di tempat jual. Jadi pulang dengan itu tempat kosong sah, dan juga doi. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Jadi itu dulu beta dan beta pun nenek pun cara cari doi supaya bisa melangsungkan hidup. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya cara ini bikin kue cucur, komen saya nanti
beta balas nah itu juga kalau bosong percaya dan beta kalau son percaya son usai jadi teman-teman beta pung masa kecil dulu tuh beta rasa itu masa paling indah, masa paling menyenangkan di beta pu hidup. Di saat-saat yang sekarang nih beta kalau ingat-ingat itu beta pikir kembali, beta ingat kembali terlebih-lebih beta pu rumah. Kenapa sekarang susunnya ada? Kenapa sekarang beta ada di sini? Kenapa beta sudah ada di sana? Asli sekarang beta terlalu rindu itu masa-masa. Sekarang beta tua bangka sedikit lah 26 tahun. Tapi sifat masih begini-begini sonde beda jauh dari yang waktu itu. Yang paling beda ya suasananya, cara hidupnya, tempat tinggalnya. Itu kalau beta pung sifat masih sama mah. Apalagi soal kesendirian. Mungkin karena terbiasa dahulu tuh tinggal di tempat yang sepi begitu, jadi sampai sekarang juga main sendiri-sendiri, jarang bergabung dengan orang, apalagi di tempat yang ramai. Itu mungkin ada alasan tertentu baru pi bergabung. Kalau sekarang di rumah kalau sonde ajak itu kakak besti satu tuh dia kalau ada waktu pasti beta selalu ajak pi jalan supaya jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah sini, semacam kayak manusia yang sonde bernapas begitu. Itu beta pung cerita teman-teman. Bosong pung cerita mana? Komen yang mungkin ada yang depu kisah masa kecil, ada yang hampir-hampir sama dengan beta, ada yang tinggal yang depu nenek mungkin begitu. Terima kasih bosong sudah dengar beta pung cerita. Semoga kalian sehat-sehat terus dan banyak berkat yang kalian terima.